Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revdika Firanti Anintias dengan NIM akhir 24. Di sini saya akan mempresentasikan analisis majas pada lirik lagu Tulus yang berjudul Pamit. Bab 1, pembahasan latar belakang. Secara singkat, bahasa bisa digambarkan sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Namun, lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti, alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi bersifat albiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dalam sebuah karya sastra, selain bahasa, penggunaan gaya adalah sesuatu yang penting. Gaya terkandung dalam semua teks, bukan bahasa tertentu, bukan semata-mata teks sastra. Gaya adalah ciri-ciri. Standar bahasa, gaya adalah ekspresi. Meskipun begitu, pada umumnya, gaya dianggap sebagai istilah khusus, semata-mata dibicarakan dengan demikian dimanfaatkan dalam bidang tertentu, bidang akademis yaitu bahasa dan sastra. Perkembangan terakhir dalam sastra juga menunjukkan bahwa gaya hanya dibatasi dalam kaitannya dengan analisis puisi. Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti majas pada lirik lagu. Karena di antara genre-genre karya sastra, lirik lagu memiliki penggunaan bahasa paling khas seperti puisi. Sedangkan menurut Harf, majas adalah cara mengutarakan pikiran melalui bahasa secara khas yang menunjukkan jiwa dan kepribadian peneliti atau pemakai bahasa. Gaya menurut Gill 2006 terdapat dalam seluruh teks, bukan bahasa tertentu, bukan seolah-olah teks sastra. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek kajian peneliti merupakan lirik lagu yang berjudul Pamit, karya Tulus. Rumusan masalah: apa saja fungsi macam-macam majas? Majas apa saja yang terdapat pada lirik lagu Tulus yang berjudul Pamit? Dan analisislah makna lirik lagu Pamit karya Tulus. C. Tujuan penulisan. A. Untuk mengetahui fungsi dan macam-macam majas. B. Mengetahui majas apa saja yang ada pada lirik lagu Tulus yang berjudul Pamit. C. Mengetahui hasil analisis makna pada lirik lagu Pamit karya Tulus. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik untuk peneliti maupun pembaca, terutama dalam lingkup kebahasaan. Bab 2, pembahasan fungsi dan macam-macam majas. Majas dapat digunakan untuk menilai seseorang dengan melihat dari bahasa yang digunakan orang itu. Karena semakin baik penulis menggunakan majas, maka semakin baik pula penilaian seseorang kepada penulis. Semakin buruk majas seseorang, semakin buruk pula penilaian diberikan penulis. Majas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, sulit diperoleh kata setuju mengenai suatu pembagian yang sifatnya menyeluruh. Tetapi untuk memberi kemampuan dan keterampilan, maka uraian mengenai gaya dilihat dari aspek kebahasaan akan lebih diperlukan menulis lagu. Pada umumnya, para pencipta lagu menggunakan bahasa yang khas atau indah, sehingga lagu yang diciptakan mempunyai nilai lebih yang bisa dilihat dari segi bahasanya. Ada beberapa fungsi majas. Yang pertama, menghasilkan kesenangan imajinatif. Kedua, menghasilkan imaji tambahan sehingga hal-hal yang abstrak menjadi konkret dan menjadi dapat dinikmati pembaca. Ketiga, menambah intensitas perasaan pengarang dalam menyampaikan makna dan sikapnya. Keempat, mengkonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dengan cara-cara menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang singkat. Macam-macam majas yang pertama adalah majas sindiran. Majas sindiran biasanya berisi ungkapan kata-kata kiasan yang bertujuan untuk menyentil seseorang atau keadaan tertentu. Berikut beberapa majas sindiran. Ada ironi, sinisme, dan sarkasme.
Macam-macam majas selanjutnya adalah majas pertentangan. Majas pertentangan biasanya digunakan untuk menunjukkan maksud tertentu melalui kata-kata kiasan yang berlawanan arti. Berikut macam-macam majas pertentangan. Majas pertentangan ada litotes, paradoks, antitesis, dan kontradaksi interminus. Kemudian ada majas penegasan, merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara tegas guna meningkatkan pemahaman serta kesan kepada pembaca atau pendengar. Beberapa yang termasuk majas penegasan adalah pleonasme, repetisi, retorik, klimaks, antiklimaks, paralelisme, dan tautologi. Majas perbandingan merupakan gaya bahasa berisi ungkapan dengan cara menyandingkan atau membandingkan suatu objek yang lainnya melalui proses penyamaan, melebih-lebihkan, atau penggantian. Di dalam majas perbandingan ini masih dapat dibagi ke dalam beberapa sub jenis, yakni hiperbola, eufemisme, metanomia, simile, dan alegori. Majas pada lirik lagu Tulus yang berjudul Pamit. Penelitian ini mendeskripsikan makna dan majas retoris dan kisah dalam lagu Pamit karya Tulus. Hal-hal yang dibahas meliputi makna dalam lirik lagu yang terdapat dalam lagu Pamit. Majas retoris yang meliputi asonansi, anastrof, polisindeton, elipsis, eufemisme, litotes, pleonasme, perifrasis, prolepsis, paradoks, dan oksimoron. Selanjutnya, majas kias yang meliputi persamaan atau simile, metafora, alegori, epitet, hipalase, ironi, atau oksimoron. Selanjutnya, majas kiasan yang atau sinisme atau sarkasme dan satire. Hasil penelitian makna dan majas retoris dan kiasan dalam lagu Pamit karya Tulus menunjukkan bahwa terdapat lirik lagu yang menggunakan majas retoris yang meliputi majas asonansi, anastrof, polisindeton, elipsis, eufemisme, litoses, pleonasme, perifrasis, prolepsis, paradoks, dan oksimoron. Peneliti juga menemukan lirik lagu yang menggunakan majas kiasan yang meliputi persamaan, simile, metafora, alegori, epitet, hipalase, ironi atau sinisme atau sarkasme, dan satire. Majas retoris yang paling dominan muncul adalah majas eufemisme. Majas eufemisme muncul di 6 dari 9 lagu pada lagu Pamit. Majas retoris yang intensitas munculnya paling sedikit adalah majas polisindeton, litotes, parifrasis, prolepsis, paradoks, dan oksimiron. Majas kiasan yang paling dominan muncul adalah majas ironi atau sinisme atau sarkasme. Majas ironi atau sinisme atau sarkasme muncul di lirik lagu pada lagu Pamit. Terdapat 10 data lirik lagu yang menyandagunakan majas ironi atau sinisme atau sarkasme. Majas kiasan yang intensitas muncul paling sedikit adalah majas alegori, hipalase, dan satire. Gaya persamaan atau simile, metafora, dan epitet juga muncul dalam penelitian ini. Majas kiasan yang terdiri dari perasaan atau simile, metafora, alegori, epitet, hipalase, ironi atau sinisme atau sarkasme, dan satire. Penggunaannya masing-masing dapat ditemukan berdasarkan fasil dan tenor.
Selanjutnya, fasil dan tenor dapat dikategorikan lagi berdasarkan penggolongan manusia. Berdasarkan hasil penelitian majas retoris yang terdapat dalam lagu Pamit karya Tulus meliputi asonansi, anastrof, elipsis, eufemisme, litotes, oksimoron, polisidenton, pleonasme, prifrasis, prolepsis, dan paradoks. Selanjutnya, majas kiasan yang meliputi persamaan atau simile, metafora, alegori, epitet, hipalase, dan ironi atau sinisme atau sarkasme dan satire. Makna lirik lagu Pamit karya Tulus. Lagu ini bercerita tentang hubungan yang tak lagi memiliki titik temu dan tak tahu harus berujung pada kata pisah. Keduanya tidak lagi menemukan alasan yang bisa membuat mereka bersatu. Hal ini tertuang dalam lirik tubuh saling bersandar ke arah mata angin berbeda. Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Dia izin untuk pamit dan pergi, namun keduanya tidak menyimpan dendam apalagi permusuhan. Asmara berubah menjadi sebuah pertemanan. Bab 3 penutup. Kesimpulan hasil analisis terhadap lirik lagu Pamit karya Tulus ditemukan majas retoris dan majas kiasan pada kumpulan lirik lagu tersebut. Peneliti juga menemukan majas kiasan yang terdapat dalam kumpulan lirik lagu tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan fasil dan tenor. Berikut kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini. Majas retoris secara keseluruhan berjumlah 32 penggunaan data. Majas kiasan secara keseluruhan berjumlah 25 penggunaan data. Saran. Tentunya dalam menulis dan menyusun makalah ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan susunan makalah dengan menggunakan pedoman dari berbagai sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk bisa lebih baik lagi dan meneliti penamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.